Selamat kamu menikmati malam pertama kamu di rumah saya. Nya jangan tinggalin saya di sini, Nya, saya takut. Nya jangan tinggalin saya, Nya. Nyonya, tolong buka pintunya, saya takut di sini sendirian. Nyonya, kenapa ngurung saya di sini, Nya? Saya takut sendirian. Nyonya. Suara apa itu? Suara apa? Apa ada orang di sini? Nyonya buka pintunya. Nyonya, saya takut. Tidur aja kamu. Saya akan buka pintu itu besok pagi. Nyonya, jangan. Saya takut sendirian. Gak ada siapa-siapa. Ya Allah, saya takut. Tolong. Itu kayak orang. Tapi siapa? Bebaskan aku. Tadi cuma mimpi. Terus bayi itu siapa? Enggak. Aku ingin keluar dari sini. Perempuan itu hilang. Perempuan itu hilang. Tolong bebaskan aku dari tempat terkutuk ini. Tidak. Cepat tolong aku ini. Siapa? Siapa? Pergi! Soal siapa tadi? Kayak ada orang di sini. Siapa yang menulis itu? Tulisannya dari... Tadi perasaan nggak ada tulisan itu deh. Siapa yang tulisnya? Apa aku tadi nggak lihat? Tulisan ini baru, masih basah. Siapa yang nulis ini? Ngapain kalian liatin saya, ha? Kalian mau makan enak? Kalau kalian mau makan enak, kalian harus kerja. Bikin kesel aja bisanya. Ibu. Ngapain sih kalian manggil-manggil ibu kalian, ha? Hei, asal kalian tahu ya, ibu kalian tuh gak ada tanggung jawabnya. Jangankan ngasih kabar, ngirim uang aja tuh gak pernah. Ibu. Aduh! Tangisan kalian tuh bikin saya nggak nafsu makan. Kamu mau makan enak, ya? Makan! Lebih baik kalian sekarang masuk kamar, beresin baju-baju kalian ke tas sekolah kalian. Besok pulang sekolah kalian harus kerja. Harus ngemis. Bibi nggak mau mengemis bule. Mana aja kagak mau ngemis. Kalian tuh harus ngemis ya. Kalian tahu, uang saya itu udah habis buat kalian. Buat makan kalian, belum lagi buat ongkos sekolah kalian. Kalian harus mau jadi pengemis. Tapi kata guru agama Kemala, ngemis itu nggak baik, buatan Ina, dan Allah juga nggak suka.
Anak kecil so tahu pakai nasihatin saya ya. Emang kalian pikir guru agama kalian yang ngasih makan kalian? Iya. Yang ngasih uang kalian tuh guru agama kalian. Ibu kapan pulang? Habibi kangen sama ibu. Mala juga kangen sama ibu, Kak. Ibu kapan pulang ya, Cek? Kakak takut sama bule Deni. Bule ini sekarang jadi jahat sama kita. Kumala juga nggak tahu kapan ibu pulang. Kumala, bapak kapan bebas ya dari penjara? Kumala juga nggak tahu, Kak. Kita berdoa aja ya. Semoga aja ibu cepat pulang. Terus bapak bebas. Ya Allah, kenapa hamba menjadi mengkhawatirkan anak-anak hamba? Habibi, Kemala, sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka ya Allah? Habibi, Kemala, ibu kangen sekali sama kalian berdua. Kalian jaga diri baik-baik ya nak. Ibu takut sekali nggak bisa bertemu lagi dengan kalian. Sabar ya, Dek. Kita terus berdoa aja buat ibu cepat pulang dan bapak cepat keluar ya. Iya, Kak. Ibu. Hei, bangun! Tidur kayak kebo aja. Bangun! Males banget jadi orang. Pantesan miskin kamu. Tidur terus. Kerja sana. Baiknya. Pantes, semua pembantu sama. Males semua. Sana. Makanan sisa itu jangan dibuang ya. Kamu pikir masak makanan ini nggak pakai uang apa? Tapinya ini kan makanan sisa. Emang mau dikasih siapa? Jangan banyak tanya. Kamu belum sarapan kan? Nih, makan. Kamu nggak mau makanan ini? Kok kaget begitu? Ya terserah kamu. Yang merasakan lapar itu kamu, bukan saya. Tapi sisa makanan ini sesuai dengan kamu sebagai pembantu di sini. Saya udah kasih kamu makanan, tapi kamu nolak makanan. Kamu nggak mau makan ini? Sisa makanan ini seperti kamu, manusia nggak ada harganya. Ya sudah, kalau sudah nggak mau makan, sini. ya Allah, kenapa Nyonya Sarah jahat sekali sama saya? Memangnya saya salah apa? Sampai Nyonya Sarah sejahat ini sama saya. Sampai tega sisa makanan ini buat saya. Perut saya mulai terasa sakit lagi karena belum makan. Sakit banget. Apa saya harus makan makanan sisa ini? Ya Allah, tolong saya ya Allah. Hamba sudah tidak kuat lagi kerja di sini. Hamba mohon berilah hamba petunjuk untuk bisa keluar dari rumah ini. Untuk bertemu dengan anak-anak hamba. Hari ini kalian harus dapat uang lebih banyak dari kemarin. Ngerti kalian? Ngerti nggak sih kalian? Punya mulut nggak sih kalian? Kalau kita dapat uangnya sedikit, kita bakal dimarahin. Kita juga harus minta uang yang lebih banyak daripada kemarin. Bagus. Sekarang kalian ngemis. Kalian harus dapat uang lebih banyak hari ini. Ayo.
Begini dong, cari duit yang banyak. Kalau gini kan enak. Itu baru namanya anak pintar. Boleh, kita boleh minta uangnya sedikit nggak? Buat beli makan. Apa kamu bilang? Enak aja baru kerja sebentar udah mau makan. Cari duit dulu yang banyak, baru saya kasih makan. Bocah. Nggak dengar barusan apa? Bibi kalian ngomong apa? Cari uang. Habis itu baru kita kasih makan. Udah sana, ngemis lagi sana. Aduh, orang yang nabrak kabur lagi. Terus siapa yang bakal bawa ke rumah sakit? Ongkosnya gimana coba? Ibu, ada kecelakaan. Berisik dong. Diam aja. Kamu tahu nggak? Ini semua tuh gara-gara kamu dan ibu kamu. Emang kalian tuh suka bawa sial ya? Kan bule yang suruh kami mengemis. Kamu denger ya? Kamu nggak boleh bilang sama siapa-siapa kalau bule yang nyuruh kamu dan Kamala untuk mengemis. Ngerti kamu? Iya. Kalau kayak gini nggak bener nih. Aku harus kasih tau Taufik. Ada apa lagi? Mas, Kamala ditabrak motor, Mas. Kamala ditabrak motor? Terus dia gimana? Sekarang dia ada di ruang ICU dan dia koma. Dan aku nggak tahu harus bayar rumah sakit itu gimana. Aku nggak ada uang. Penabraknya? Penabraknya kabur. Yaudah. Sekarang aku kesana, ya? Ya udah, cepetan ya. Iya. Ini kesempatan untuk menanam budi. Setelah Indah tahu anaknya pernah aku tolong, otomatis dia nggak akan menolak aku untuk menjadi suaminya. Ya Allah. Kamu sengaja pecahin gelas ini? Enggaknya. Saya nggak sengaja. Nggak mungkin gelas ini pecah sendiri. Tadi saya dengar kayak ada suara anak saya. Alasan kamu itu bikin saya marah. Nyonya sakit. Sakit Nyonya. Saya nggak akan kasih kamu makan sampai besok siang. Tahu kamu? Dan gaji kamu akan saya potong. Ngerti kamu? Ya Allah, hamba jauh-jauh mencari rezeki. Kenapa hamba diperlakukan seperti ini ya Allah? Apakah engkau tidak meridhoi hamba mencari rezeki di negara orang? Gimana Kamala? Mas, masalah biayanya gimana? Tahu gitu aku males deh dititipin mereka. Kamu nggak usah khawatir ya. Aku yang nalangin dulu semuanya. Kamu serius? Iya serius lah. Nih, kamu denger ya. Aku bakal ngelakuin apapun, yang penting Indah nggak bisa nolak aku lagi karena aku udah nyelamatin anaknya yang kecelakaan. Terserah kamu deh. Dok, gimana keadaan keponakan saya, Dok? Kamala mengalami kerusakan pada kaki kanannya dan harus disambung. Ongkosnya pasti gede banget. Duh, Indah nih bikin susah aja. Kamala mulai siuman dan kami akan segera melakukan tindakan ya Pak, Bu. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, Bu. Terima kasih dok. Ya. Apa kita tinggal aja ya Kamala di sini? Kamu jangan gila dong. Aku kan tadi udah bilang aku yang nanggung semuanya. Duit kamu aja tuh pas-pasan dan biar rumah sakit itu pasti mahal. Buat ngedapetin simpatinya Indah, aku bakal ngelakuin apapun.
Tapi kamu tuh harus ingat, Nugroho itu masih berstatus suaminya. Iya, Indah suruh gua cerai suaminya lah, susah amat. Kamu tidur di sini? Saya nggak mau tidur di sini, saya nggak mau di kamar ini. Kamu itu cuma pembantu, pakai milih-milih segala. Saya yang ngatur di rumah ini semuanya, bukan kamu. Pindahin saya ke kamar lain ya. Ya. Ada yang mengikuti aku. Siapa ya? Di kamar bawah tanah ini gak ada siapapun selain aku. Tinggalkan tempat ini. Ya Allah, lindungi aku dari godaan jin dan setan yang terkutuk. Astagfirullahaladzim. Siapa itu yang lewat tadi? Wow, debunya tebal banget sih.